Pemerintah Indonesia menarik peredaran apel Granny Smith dan Gala berkode CA933312 setelah penemuan bakteri berbahaya Listeria monocytogenes di buah tersebut. Listeria monocytogenes merupakan bakteri yang kurang akrab di telinga masyarakat dibandingkan bakteri E. coli atau Salmonella. Berdasarkan penelitian, bakteri Listeria lebih berbahaya dibandingkan E. coli atau Salmonella. Bakteri Listeria ditemukan di tanah, air, dan kotoran hewan. Listeria dapat menyerang sayuran mentah, daging hewan, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan olahan seperti saus, keju, dan daging di toko makanan. Komplikasi yang berbahaya dari listeriosis adalah meningitis atau radang selaput otak. Listeria dapat menyebabkan demam, nyeri otot, mual, dan diare. Gejala penyakit itu biasanya dimulai dalam beberapa hari sampai beberapa bulan setelah memakan produk yang terkontaminasi. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika CDC, orang yang terinfeksi bakteri Listeria tidak menunjukkan gejala apapun selama 3 pekan. Gejalanya baru terdeteksi berkisar 30-70 hari kemudian. Di Amerika Serikat, 26 orang dilarikan ke rumah sakit dan 5 orang meninggal akibat bakteri ini. Bahkan bakteri Listeria sudah menjangkiti 10 negara bagian Amerika. Karenanya CDC memperingatkan warga Amerika Serikat untuk tidak membeli produk apel karamel dan produk olahan buah apel lainnya sebelum pemberitahuan lebih lanjut. Ya nggak tahu ya, maksudnya ini kan baru terlihat kalau ternyata itu ada virusnya. Tapi kalau buat aku sih, karena aku menikmati dan aku enjoy dan aku positif, ya alhamdulillah tidak terkena serangan-serangan virus itu. Dengar-dengar itu kan agak sedikit membahayakan ya, apalagi buat kesehatan gitu. Jadi baru dengar aja sih, kalau untuk makan sih belum pernah. Mungkin hampir seminggu 2 kali ada makan apel itu, dan ternyata ada virus itu. Sumpah itu bener-bener sedih banget. Dan gimana kalau misalnya Amel kasih tahu keluarga dan temen-temen kan, mungkin untuk kebaikan mereka, tapi pasti jadi. Iya, Dokter Rahma. Yes. Ternyata yang lagi hits sekarang adalah sebuah bakteri ya. Jadi kalau biasanya kita memberikan info kepada pemirsa di rumah seputar masalah namanya buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Betul. Nah, malam hari ini kita bukan melarang Anda untuk memakan buah tersebut, tetapi mungkin harus lebih waspada. Cari jenis yang lain. Apel memang banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah apel yang diproduksi dari Amerika ya. Tapi sekarang kan kita juga produksi apel dalam negeri. Ada apel Malang dan sebagainya. Kenapa nggak kita coba dengan apel yang ada dalam negeri? Beralih ke buah lokal. Mungkin bebas dari bakteri. Setuju, buah lokal harus mencintai buah lokal. Nah, kenapa kita membicarakan tentang apel ini? Karena terkait dengan si bakteri Listeria ini. Nah, bakteri Listeria ini terkait lagi dengan makanan-makanan raw food. Sekarang Dokter Yanti lagi ngetren semuanya serba raw food. Dia dipikirnya tuh kalau misalnya makanan yang semi mentah, yang itu dianggap alami, ya kan? Iya, betul. Dan menyehatkan ya biasanya. Benar. Ada juga sampai minuman kayak raw food, minuman yang raw almond raw almond itu kan lagi hits di mana-mana. Tapi sebenarnya bagus atau enggak sih raw food ini? Iya, nanti ya kita bahasnya. Karena kalau saya yang bahas, saya jadi narasumber. Jangan dibalik. Sebentar. Saya mau memberitahukan kalau ternyata Dokter Yanti hari ini berulang tahun. Iya, yang 30 tahun. Pemirsa, terima kasih ya Dokter Rahma ya. Tadinya mana? Nanti. Oke, pemirsa, malam hari ini nggak usah masalah ulang tahun tuh belakangan aja. Tapi malam hari ini saya mempersembahkan, bukan Anda yang mempersembahkan untuk saya, tapi kami berdua akan mempersembahkan buat Anda tentunya info-info kesehatan yang menarik buat Anda. Selami dan pikiran juga laksanakan. Betul. Nah, malam hari ini apakah superfood info kita, Dokter Rahma? Superfood info adalah tentang buah rambutan. Bagi yang suka sekali buah rambutan harus mendengarkan ini. Saya nggak bisa makan rambutan, jujur aja nggak tahu kenapa. Jangan dimakan dong kulitnya. Bukan kulitnya, dagingnya nggak pintar. Aduh. Anyway, buah rambutan ini kenapa sangat bagus sekali? Karena rambutan sangat kaya akan zat besi yang dibutuhkan untuk mengontrol kadar oksigen di dalam tubuh kita. Nah, zat besi ini membantu untuk mencegah kelelahan dan juga pusing yang disebabkan oleh anemia. Dan selain itu, daging rambutan yang memenuhi 4,3% kebutuhan fosfor harian dalam tubuh ini. Nah, si fosfor ini membantu dalam penyaringan limbah di ginjal kita, serta diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan dari semua jaringan dan juga sel. Iya, dan ternyata memang setiap 100 gram daripada rambutan itu mengandung sekitar 40% daripada asupan dari vitamin harian ya, vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, daging rambutan juga mengandung sekitar 1% niacin atau biasa dikenal dengan vitamin B3. Rambutan dikenal sebagai buah yang sangat rendah lemak dan sebagian besar kalori yang dimiliki oleh rambutan itu berasal dari karbohidrat, Dokter Rahma. Betul. Jadi makanya Institute of Medicine merekomendasikan 130 gram rambutan untuk dikonsumsi dalam keseharian Anda. Boleh kalau misalnya suka dengan namanya buah rambutan karena manis, kandungan
mirip leci ya. Benar sekali. Leci lokal. Ya kan masih kuat di kantong. Saya cinta produk lokal. Benar sekali. Jadi Anda bisa mencoba buah rambutan ini karena tentunya informasi berikut ini tentunya sangat akurat sekali karena kata siapa? Kata dokter. Do you ever feel like a plastic bag driven to the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, wondering having me? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that's there still a chance for you? Cause there's spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. Baby, you're a firework. I'ma show you God you put. Make it go, oh, 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 as you shoot across the sky. Gaby pasti suaranya selalu menghentak gitu, mungil kecil tapi seksi. Tapi nanti saya mau nyanyi sama kamu terakhir ya. Boleh. Dokter Yanti, biasa yang lagi ulang tahun pengen nyanyi boleh kasih panggungnya. Nggak boleh dong. Maksudnya siapa tahu ada produser yang menarik. Woi, salah sekalian. Oke, pemirsa kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita malam hari mengenai cara sehat jalani raw food ini. Seperti apa sih raw food? Nanti kita akan bahas ya dengan seorang dokter yang sangat cantik, seksi. Tentunya nggak bisa macam-macam kalau udah ngatur pola makan, makanan yang benar, makanan yang saklek beliau nih. Benar sekali. Tapi sebelum itu Dokter Yanti, kita akan sama-sama membacakan tentang tren dari diet raw food ini. Seperti tadi kita udah bahas, ternyata raw food ini lagi sangat digemari sekali karena banyak yang berpikir bahwa kalau makan makanan raw food itu makin sehat dan tentunya makin bagus untuk tubuh. Iya atau tidak? Yuk kita bacakan sama-sama. Di beberapa dekade yang lalu, Arturi Virtanen, seorang ahli biokimia asal Finlandia, menciptakan teori diet raw food ini. Nah, diet raw food adalah penatalaksanaan cara makan dengan cara cuma mengkonsumsi makanan yang mentah saja. Biasanya makanan ini dimasak dengan menggunakan panas yang sangat-sangat rendah. Diet ini sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia karena dipercaya para pelaku diet bisa mencegah penuaan dini, penangkalan penyakit degeneratif seperti kanker, menurunkan berat badan dan juga lain-lainnya. Benar atau enggak ya? Benar sebenarnya karena saya juga termasuk suka makan-makan yang mentah. Betul. Mungkin segala sesuatu yang baik pasti juga ada sedikit sisi buruknya, ya kan? Sedikit. Dan seperti biasa kita mau memanggilkan narasumber kita ya untuk bertanya kepada beliau sebenarnya apa sih raw food ini, bahaya nggak sih atau memang ada side effect yang tidak baik buat kesehatan tubuh, atau juga betulkah raw food ini membuat kita lebih awet muda, cantik dan seksi? Kita nanti bisa panggil narasumber kita setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Bersama kita semua di Kata Dokter. Seperti yang sudah kita janjikan, nanti kita akan memanggil seorang narasumber. Tapi sebelumnya kita memanggil dulu seorang bintang tamu. Dia sahabat saya, cantik, seksi. Aku mau bacain profilnya ya. Mau dong. Nggak kita sebutin dulu namanya ya. Kamu nggak boleh tebak ya. Bintang tamu kita adalah seorang aktris cantik yang melakukan diet sesuai dengan golongan darahnya. Yaitu golongan darah A, sama seperti saya. Menurutnya melakukan diet golongan darah yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun, khasiatnya sangatlah positif. Apalagi yang memiliki golongan darah A yang katanya harus benar-benar menjaga pola makan agar tidak berakibat buruk bagi usus di perut. Dia pinter ya. Selain itu, dengan diet berdasarkan makanan untuk golongan darah A, pencernaannya akan semakin lancar dan ia pun kerap mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-mayur secara rutin, Dokter Rahma. Dan kabarnya artis yang rajin berolahraga ini juga melakukan diet raw food. Pas banget, dia adalah Vivi Buntara. Saya manggilnya Vivi. Cantik. Hello you. Ini sudah baik, cantik, baik hati. Silahkan duduk. Birthday, Dokter Yanti. Mari duduk sebentar. Saya mau ngasih tau, I love your shoes loh, salah topik. Ini memang nggak bisa ya barang-barang langsung diomongin ya.
Iya dok. Aku nggak mau panggil Mbak, soalnya dia rambutnya lurus hari ini. Oh gitu ya? Tampak lebih muda, tampak lebih cantik, tampak lebih seksi. Betul. Pasti dengan diet raw foodnya. Pasti. Kamu masih menjalani diet raw food? Iya, kemarin aja makan salad. Jadi sayurnya mentah-mentah gitu. Oh wait, aku mau tanya, kamu diet raw food ini sudah dari kapan? Dari sejak abangku kan meninggal karena cancer. Iya. Ya, jadi sudah melewati tahap radiasi, kemo, tapi akhirnya tidak kuat gitu kan. Jadi dari situ kita satu keluarga trauma. Akhirnya kita general check up. Jadi benar-benar hidup sehat. Gitu. Karena kadang ada pelajarannya ya dari itu ya. Benar Oke. sekali. Tapi sebelum kita bertanya mengenai si raw food ini, aku juga mau tanya, tetap dong kita boleh dong kilik-kilik sedikit. Iya kan? Kesibukannya masih syuting kah atau lagi ada apa nih, nyanyi kah? oh ya, kebetulan Bisnis baru mungkin. Pasti dia. kebetulan Kalau nggak ada launching selalu ketemu saya berdua sama dia. Oh iya. Oke, bagaimana? Cerita dong sedikit, Vi. Baru selesai film Palasik. Oh iya, saya dengar tuh ya. Syuting. Cerita sedikit, film apa sih ini, mengenai apa? Dia trailer horor, tapi ada komedi. Oh, komedi. Dan apa ada bintang dari luar negeri yang ikut gabung atau masih kita So far bintang luar negeri nggak ada. nggak ada ya? Soalnya kan banyak sekali film-film trailer yang menggunakan ya sutradara dari luar dan artis Iya, luar digabung kolaborasi sama negeri kita ya. Kamu mungkin bisa kali Saya dok. ditawarin kemarin, cuma saya nggak Oh bisa iya. loncat-loncat. Kamu aja bagian apanya? Saya bisa meloncat di pria-pria saja. Dokter Yanti. Oke, Vi. Kalau kadang-kadang ya, sebagai seorang artis ya, banyak sekali orang kita ini paling takut yang namanya kalau kelihatan lebih tampak lebih tua, ya kan? Oh, Dulu pastinya. kayaknya berapa 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita ngelihat Vivi Buntaran seperti ini. Kita ketemu lagi dong. Lebaran kan dia jadi bintang tamu kita dong. Nah sekarang kita ketemu lagi, justru begini juga. Justru salah. Justru sekarang tampak lebih muda. Ada perubahan. Saya menunggu kado maksudnya. Begini kalau misalnya tahu dia pemerasnya ya. Enggak, jujur, sejujurnya memang tampak lebih muda. Cerita sedikit, apa memang karena merasa karena diet ini, atau mungkin ada sedikit tips yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah? Oh baik, seputar boleh ya bagaimana kita biar- sharing ya. sharing dong. Kebetulan Vivi sih menghindari yang namanya makan daging merah. Jarang ya, tapi Jarang. masih makan kan si daging itu ya? So far kalau ketemu bakso ya susah nolaknya. Tetap ya, Tapi kalau ketemu rendang masih bisa lah kita. Aku juga setuju ganti. tuh. Kalau bakso nggak kuat ya. Iya benar. Nggak bisa, tapi bener juga nih, ini terkait dengan bakso, tidak terkait dengan raw food sebenarnya. Kayak mbak saya di rumah ini nggak bisa makan daging, tapi kalau misalnya ketemu bakso ya bisa. Nambah bisa bermangkok-mangkok, bisa. Heran deh kalau misalnya kayak kita nggak bisa daging tapi bisa bakso, Bener. tapi nggak apa-apa lah kalau kita. Nah terkait dengan si raw food ini, tadi kamu bilang sudah menjalankan selama beberapa tahun terakhir, Betul, Dok. dikarenakan memang ingin mengubah pola hidup lifestyle yang lebih sehat lagi. Iya karena kebetulan Vivi golongan darahnya A. Betul. Ya. Kalau golongan darah A tuh susah digestionnya. betul. Iya kadang tuh sampai 3 hari. Jadi tuh kebayangkan kalau sampah numpuk di perut gitu kan. So far ada juga saudara atau teman yang darahnya O dan dia gampang banget gitu Metabolisme loh. cepet ya? Saya O. Bener. Wah, Kamu saya you are so blessed berarti. Dia cepat dan dia juga cepat lapar. Iya benar. Tapi tidak gampang gemuk. Iya, oke. Terkait dari itu juga kita harus memiliki fakta ya, ya kan? Ada fakta ya yang mengatakan bahwa ini mengenai selebritis yang melakukan diet raw food ya. Benar. Di beberapa selebritis Hollywood berhasil melakukannya nih Mbak Vivi juga ya. Sebut aja Cher, Uma Thurman, Lisa Bonet, Natalie Portman, Sting, Jason Mraz sampai Alicia Silverstone. Selebritis tanah air pun nggak kalah gencar. Ada Sophie Navita ya kan, dengan kampanye Indonesia makan sayurnya, juga penyanyi Andin, Titi DJ dan tentunya Vibun. Benar. Dan kalau dokter pastinya dokter Yanti. Oh, dokter Yanti. Iya, dan malam ini pemirsa, bukan hanya saya dan Rama juga Vibun, tapi juga ada seorang dokter lagi yang cantik yang sering menghiasi kita ya sana Betul sini ya. sekali, dan aku memberikan tips-tips makanan sehat seperti apa, do's and don'ts-nya tentang makanan untuk Iya. menjaga tubuh kita. Dan apa sih raw food yang baik itu seperti apa sih? Langsung kita panggilkan siapa? sih? Dokter ya? Dokter Maya pastinya. Dokter Maya, selamat malam. Halo. Dokter Maya, Hey, apa kabarnya? Dokter Maya. Halo, yang mana dulu nih? Boleh, kami buat Saya apa kabar? mengalami, saya This is why kita mengundang Dokter Maya berkali-kali karena benar seperti yang Dokter Yanti bilang, Vivi sendiri
aja ini sebagai seorang individu, sebagai seorang pasien itu bisa menjaga kesehatannya. Dokter Maya sebagai pakarnya, sebagai ahlinya itu selalu bisa memberikan wejangan-wejangan yang nusuk banget. Kalau misalnya udah kasih tahu udah harus makan sehat, kita harus mendengarkan. Nusuk ya orang Rahman. Siap dok, siap banget kayak gitu. Dokter Maya, seperti Dokter Yanti bilang, cantik, awet muda, tetap fresh kelihatannya. Raw food kah? Ayo, langsung ke situ. Raw food kah? Raw food dan lain-lain. Ya. DLL-nya ini yang kita masuk orang. Cerita dong Dokter Maya, kan Vibun, saya juga, kita semua rata-rata suka yang namanya raw food ini. Fine-fine aja nggak? Atau memang ada sesuatu tarafnya? Ada yang nggak boleh beli sekian persen dalam makan, mengkonsumsi dalam sehari-hari? Banyaknya. Atau mungkin silakan aja, bebas-bebas aja gitu. Gimana tuh? Jadi gini, pertama kita mesti sebut supaya jelas dulu. Sebetulnya ini kan sekarang kebetulan raw food. Nanti nggak lama lagi keluar yang lain lagi, ya. Jadi intinya diet yang ngetren ini namanya fat diet. Kita Fat cari diet. itu dulu. Bukan fat gendut enggak ya. Bukan FAT, tapi FAD. Oke, FED. FAD, fat. Fat, ya. Itu artinya fat diet ini diet yang biasanya dipromosikan pasti ada selebritinya, biasanya di belakangnya, bukan di depannya. Dan tujuannya apa? Kalau tahu kan selebriti biasanya pengennya apa? Cantik, awet muda, kurus, makin kurus. Tapi sehat. Baiklah, berbau makin kurus, saya agak-agak tersindir sepertinya. Nanti kita bahas lagi Dokter Maya, kita dapat kode-kode dari sana. Nanti kita akan bahas lagi saat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter.